Shalom jemaat Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember. Kita akan bersukacita merayakan Natal karena Tuhan datang melawat kita umatnya. Kita akan dasari persekutuan ibadah raya kita dengan Mazmur syukur dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Demikianlah. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu luar biasa melawat kita. Di masa pandemi ini kita tetap di dalam perlindungannya. Lawatan Tuhan nyata. Mari kita membayar syukur kita dengan ibadah yang sungguh, memberikan diri untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam jemaat Tuhan, puji syukur kita kembali ketemu di dalam renungan minggu hari ini. Biarlah apa yang kita akan dengarkan hari ini menjadi berkat bagi saudara. Ya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, khususnya Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Tanjung Karang ini, kita sudah melewati hampir 9 bulan, ya, tidak di gereja dan kita hanya melalui YouTube, dan kita sudah mendengar ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita oleh karena pandemi 19 ini. Namun bagi kita orang yang percaya, kita hidup di dalam kekhawatiran loh ya. Hidup di dalam kecemasan setiap hari. Mau bertemu ini jangan-jangan, mau bertemu itu jangan-jangan, mau bertemu ini jangan-jangan dan sebagainya. Tapi harus kita mempercayai Tuhan hari ini. Maka tema renungan kita minggu ini harus mempercayai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita percayai. Yuk kita sebelum baca, kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami ingin terus Tuhan dalam hidup kami untuk mempercayai Engkau sebagai kekuatan, sebagai harta milik kepunyaan kami, yang setia untuk menjaga kami dan memberikan kami kekuatan sepanjang hari. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Haleluya, amin. Saya ambil dari 2 Timotius ayat 1, pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Mari bersama kita dengarkan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14.
peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak ada pilihan. Orang Jawa mengatakan, lah kepiye meneh, mau apa lagi? Kondisinya seperti ini. Apa kita akan diam? Apakah kita tidak bergerak? Tidak. Tetapi kunci yang utama dalam hidup kita, saudara mungkin bergerak, saudara mungkin kemana-mana. Tetapi kuncinya satu, harus mempercayai Tuhan dalam hidup. Hari ini, Tuhan sudah anugerahkan kekuatan kehidupan bagi kita. Dan tema ini menjadi satu dasar yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Harta adalah hidup kita, yang Tuhan sudah percayakan. Hidup kita adalah satu milik kepunyaan Tuhan. Jangan sia-siakan. Dan bagaimana kita untuk hidup hari-hari yang seperti ini? Apa yang bisa kita percayai? Mall bisa kita percayai? Persekutuan bisa kita percayai? Orang-orang lain bisa kita percayai? Tidak ada yang bisa kita percayai saat ini. Tidak ada sama sekali. Hanya Tuhan. Kita harus datang kepadanya dan mempercayakan hidup kita di dalam kasih anugerah Tuhan yang menganugerahkan kita. Hidup kita adalah harta yang diberikan Tuhan untuk kita menikmati. Jadi yang pertama, apa? Ketika kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh apa yang kita miliki untuk Tuhan. Yang pertama, ayo kita hidup di dalam firman-Nya. Menghidupin firman Tuhan. Firman Tuhan adalah tuntunan, pelita yang mengarahkan kehidupan kita. Kalau kita tidak bergaul, tidak menghidupi firman Tuhan, kita mau apa lagi? Pak Indra ini sebelum menyampaikan ini sudah merindukan sekali jemaat Tuhan yang saya tidak lihat setiap hari. Ayo berjuang dengan firman Tuhan ini, kita bisa hidup dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita percayai. Saya tidak bisa mengontrol setiap hari bagaimana saudara berjalan, bagaimana saudara ada, bagaimana saudara di mana. Tidak bisa. Tapi ketika engkau berjalan dengan firman-Nya, firman Tuhan, saya sebagai gembala ada satu ketenangan, ada satu pengharapan. Saya pernah sampaikan kepada saudara kan, suatu hal yang tragis dalam hidup kita itu bukan karena kita miskin, bukan karena kita susah, bukan karena kita menderita, atau mungkin kita memiliki segala sesuatu yang berlebihan. Yang menjadi tragis hari-hari ini memang benar memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi ayo, ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi satu-satunya yang kita percayai, berjalan, hidupilah firman Tuhan sepanjang hari. Ya. Yang kedua, kita harus mempercayai Allah Tuhan di dalam hidup kita, yaitu miliki iman yang kuat. Bagaimana kau memiliki iman kalau engkau tidak pernah mendengar firman Tuhan? Ya, karena iman juga datang dari pendengaran kita, pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Iman itu apa? Iman itu adalah suatu keyakinan kita yang kuat. Mungkin kita tidak melihat, mungkin kita tidak pernah melihat suatu bentuk nyatanya, tetapi dengan iman kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa memiliki segala sesuatu. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, iman juga adalah harta yang sudah dipercayakan pada kita. Imanmu kuatkan, teguhkan, kokohkan. Hanya percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Iman adalah satu bagian yang harus kita miliki, kita perjuangkan untuk kita bisa kuat di akhir-akhir di situasi yang seperti ini. Tuhan bekerja untuk kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dikatakan N14, saya ulangi lagi, peliharalah harta yang indah yang telah percayakan Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hidup kita ini
Iman kita ini, harta milik kita yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Ayo kita beriman. Untuk apa iman itu? Ya untuk berpengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan di dalam Yesus. Entah engkau dalam pergumulan, engkau dalam kesesakan, engkau dalam sakit, dalam penderitaan. Iman yang bisa memberikan ketenangan pada kita. Iman. Apapun yang kita kerjakan harus mendasari hidupmu dengan iman kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudaraku, yang akan menjadi suatu garis atau benang merah dalam hidup kita, ya, akui Yesus Tuhan sebagai milik kepunyaan kita. Dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita lihat orang-orang yang mendahului kita selalu katakan, tulis rip, turut berduka cita. Rip, istirahat dengan tenang. Oleh karena apa? Oleh karena ada pengharapan, ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Maka ketika engkau berjalan dengan firman-Nya dan memiliki iman yang kokoh dan kuat dalam hidupmu, dan engkau tidak akan memiliki kekhawatiran kepada dasarnya, ya. Karena Yesuslah yang menopang kehidupan kita. Karena kita mempercayai kepada Dia, dan keselamatan itu menjadi jaminan kita. Ya, sebetulnya kalau dihitung-hitung ya Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat tidak sebanding di dunia ini dengan indahnya kepada surga nanti. Tidak sebanding. Tapi mengapa kita seakan-akan kita nggak mau pergi, seakan-akan kita ingin melekat kepada dunia? Karena kita tidak mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Ya, ini satu penghiburan. Ya, di penghiburan. Firman Tuhan hari ini menjadikan suatu penghiburan bagi kita. Saat engkau berjalan dengan firman-Nya, saat engkau memiliki iman yang kuat, dan engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini ya Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan lo ya. Dan nanti pada tanggal 9 ada pemilu. Bagi saudara yang ingin datang untuk memilih, ya, hati-hati, tetap ikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker. Langsung pulang kalau sudah selesai. Ini himbauan. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini, meskipun singkat firman ini kami dengar, tetapi kami rindu Tuhan. Hidup kami hanya mempercayai Engkau sebagai kekuatan kami. Kami ingin terus Tuhan berjalan dengan firman. Dan kami memiliki iman yang kuat. Oleh karena Engkau-Lah Tuhan pertolongan kami. Dan jaminan keselamatan ada sudah Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Yang pada tanggal 9 Desember ini nanti ada pemilihan umum serentak seluruh Indonesia. Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan pada saat ini sebagai ketaatan kami. Berkati pemerintah ini, berkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang dalam pergumulannya, dalam kesulitannya Tuhan. Engkau hadir setiap saat, memberkati, melawat, dan memberikan solusi dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mungkin jemaat yang sedang berulang tahun dalam bersuka citanya, juga Engkau tambah-tambahkan hikmah dan berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Ahmad Cistiana yang pada saat ini terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati dalam kekuatan dan kesehatan. Juga untuk teman kami Ci Suceng, Tuhan Engkau hadir setiap saat untuknya. Dan Engkau Allah yang setia untuk menjamah dan memberkati. Di dalam kuasa darah-Mu Tuhan, ada kesembuhan dan pemulihan. Tuhan hadir dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan orang-orang dewasa. Tuhan hadirlah setiap saat untuk memberkati. Berkati Gereja Kristen Alkitab Indonesia secara sinode majelis umum dan majelis daerah,
bahkan para gembala, pemimpin, dan sampai jajaran di paling rendah sekalipun, majelis dan pengurus gereja, khususnya juga Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tanjung Karang, di dalam kasih sayang penyertaan-Mu. Berkati untuk rencana renovasi rumah sekretariat di gedung air Tuhan. Engkau memberkati dana yang kami butuhkan. Natal yang kami akan persiapkan juga kami taruh di dalam kuasa-Mu. Ini ucapan syukur, seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat lanjutkan. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama untuk bangkit berdiri dan kita akan menikmati dan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Ingat ya, tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, dan Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin.